Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muti di Podcast Collab. Biasanya teman-teman semuanya kita berada di studio Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Sekarang kita sudah ada di Taman Nobel Playgroup and Kindergarten. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan salah satu narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ini super sibuk ya sebenarnya, tapi alhamdulillah suatu kehormatan sekali karena kita mengundang dia secara hormat untuk berada duduk di samping saya sendiri untuk bisa berbincang-bincang, apalagi spesial di Hari Anak di tanggal 23 Juli 2023. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita. Halo Ibu Titin. Halo Mbak Muti. Ibu Titin Florentina. Jadi teman-teman semuanya, beliau ini adalah praktisi dan juga dosen di salah satu universitas di Makassar juga. Praktisi psikolog ya Bu? Iya, luar biasa sekali. Karena kita ini mau bincang-bincang seputar anak, luar biasa. Nah, untuk sekarang kan spesial hari ini ya Bu, apalagi kita sangat nyambung juga di tempat yang sama, kita sedang berada di lingkungan anak-anak juga. Nah, kita dari Muti penasaran nih Bu, karena kan tanggal Hari Anak Nasional itu di tanggal 23 Juli 2023 ya. Nah, Ibu tahu nggak sih kenapa sih Hari Anak Nasional itu jatuh pada tanggal 23 Juli? Baik. Silakan. Aku boleh menyapa dulu nggak ya? Salam ya, boleh ya? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang hari ya, dan cuacanya sangat cerah ceria ya. Dan kita harapkan senyum anak Indonesia seperti cerah ceriahnya matahari hari ini. Bu. Baik ya. Luar biasa. Ya, Masya Allah ya, 23 Juli ya. Ya, saya juga perlu baca lagi sebenarnya. Jadi benar-benar. waktu itu Presiden kedua Indonesia, Pak Soeharto ya, waktu itu yang menginisiasi itulah bahwa Hari Anak tuh di tanggal 23 Juli 2000 sejak tahun 1984 kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi kenapa dijadikan Hari Nasional Anak Indonesia? Karena beliau itu melihat potensi yang besar gitu, bahwa seorang anak pun punya potensi yang bisa dikembangkan untuk bisa berkontribusi dalam perkembangan bangsa ini, seperti itu sih. Dan memang beliau sudah melihat bahwa memang anak itu butuh di keamanannya, kesejahteraannya, seperti itu ya, perlindungan hak anak. Iya. Nah, seorang praktisi psikolog, ada nggak Bu pengalaman menghadapi anak-anak, entah itu anak-anak di bawah usia ya seperti sekarang 5 tahun sampai remaja, itu ada pengalaman nggak Bu menghadapi anak-anak? Ya, alhamdulillah menghadapi anak sendiri, terutama yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya pernah menjadi psikolog sekolah TK, pernah juga SD, SMP, SMA gitu. Jadi alhamdulillah sekali saya mendapatkan pengalaman langsung ya, menghadapi anak-anak Indonesia gitu ya. Jadi punya banyak pengalaman ya Bu? Insya Allah ya. Mungkin kalau banyak mungkin nanti perlu ditambah lagi ya. Luar biasa. Nah, adakah tantangan tersendiri untuk menghadapi anak yang seusia dari anak-anak yang 5 tahun ke bawah, remaja sampai mau beranjak dewasa itu? Apa sih Tantangannya pasti berbeda-beda, karena memang tiap anak itu kan ada namanya tugas perkembangan. Tahapan anak juga beda-beda. Ada tahapan anak awal, anak akhir, remaja gitu ya. Remaja pun para ahli ada yang membedakan remaja awal, tengah, akhir gitu ya. Jadi tentunya memiliki tantangan yang berbeda-beda dan tentunya memiliki keunikan tersendiri menghadapi seorang anak dan sampai remaja. Nah, apa sih tantangannya Bu? Maksudnya kalau misalkan di antara mereka ini yang mana yang paling sulit diatur? Yang paling sulit ya diatur ya.
Sebenarnya kalau sulit itu juga beda-beda tuh. Semuanya ya. ada apa namanya ya, perbedaan tadi tugas perkembangan ya. Iya. Kesulitannya ada tiap tugas perkembangan ada kesulitannya sendiri, Benar. ada tantangannya sendiri gitu ya. Ya kalau misalnya anak awal, misalnya anak usia dini ya, Iya. 0 sampai 5 atau 6 tahun ini, ya kesulitannya kita harus memberikan konsep-konsep dasar belajar yang benar gitu ya. Kemudian kalau anak SD juga mereka udah mulai apa namanya, kompetitif, bertanggung jawab, mandiri. Itu juga kalau misalnya apa namanya, tidak tepat stimulasinya, kemudian mereka juga tidak mendapatkan stimulasi yang tepat terkait kemandirian, itu juga kita akan sulit gitu loh. Membantu mereka, membersamai mereka, bahkan apa namanya, membimbing ya itu ya. Kalau remaja di masa bergejolak juga, perubahan hormon seksualnya gitu, itu kan juga akan sulit kalau kita nggak paham tahapan perkembangan anak. Kemudian dia punya pemikiran yang kritis sendiri gitu ya, punya pemikiran yang bahwa menurut dia adalah yang terbaik, kita beda lagi. Itu sih mungkin krusial, apa titik poin-poin penting dikatakan mungkin sulitnya di situ kalau menurut saya. Apalagi ya Bu, kalau kita misal menghadapi fenomena sekarang itu, kita sudah dihadapkan dengan sosial media, apalagi teknologi. Nah, gimana sih peranan entah dari orang tua sendiri menghadapi anak-anak yang sudah istilahnya sudah terpapar dengan teknologi ya. Baik. Ya, mau tidak mau ya menghadapi era digital. Benar. Anak ini adalah anak-anak kita sekarang yang generasi Z ini kan memang native-nya digital ya. Benar. Jadi ya kita orang tua harus update terus. Update pengetahuan, ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita mendampingi mereka dengan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Kita mungkin tidak lagi mengatakan kita tidak mendidik mereka misalnya seperti zaman kita, tapi harus zaman mereka gitu ya. Kemudian tadi beda zaman ya, karena nggak mungkin kita paksain nggak boleh pakai gadget gitu saat ini, sementara mereka adalah memang sejak lahir udah menggunakan gadgetnya, teknologi itu sendiri. Jadi memang ya kita harus update ilmu, pengetahuan, kemudian menjadi sahabat anak gitu ya. Kemudian agar mereka merasa nyaman, sejahtera, sesuai dengan visi misi dari Hari Anak Nasional ini gitu. Karena kan beda peranan ketika orang tua kita ada di zaman 80-an, 90-an, 2000-an itu bol. Sangat-sangat beda ya Bu. Betul sekali, luar biasa. Nah, menurut Ibu sendiri, dari pemerintah sendiri ini apakah mereka sudah melindungi hak-hak dari anak itu sendiri menurut Ibu? Menurut saya ya, pandangan saya ya kalau 10 dari 10 hak anak gitu ya, kalau kita lihat dari 10 hak anak untuk anak, pemerintah seperti apa sih? Menurut saya banyak sekali program pemerintah yang dicanangkan gitu ya, yang sudah menjadi sudah dilaksanakan ya untuk upaya-upaya melindungi anak, mensejahterakan anak. Namun demikian ya menurut saya masih belum optimal sampai saat ini ya. Kenapa tuh? Ya, contohnya misalnya banyaknya informasi ya, kemudian informasi terutama ya yang diterima oleh anak di media sosialnya mereka tuh artinya ada yang tidak sesuai usianya. Nah sebaiknya kan ini sulit sekali kalau kita mengharapkan seorang anak mengontrol sendiri untuk memilih mana nih informasi yang tepat buat saya, yang boleh buat saya. Nah harus ada kekuatan ya dari pemerintah, misalnya menutup akses misalnya pornografi ya, harus tegas, harus berani gitu ya. Kemudian misalnya perlindungan anak terhadap keamanan dia, pada kesehatannya. Nah ini kan sekarang apalagi udah udaranya, makanan, minuman yang semua bisa masuk ke Indonesia. Ini kan juga mempengaruhi perkembangan anak secara fisik. Nah itu kadang masih belum optimal juga, masih banyak makanan-makanan yang tidak sehat masuk sembarangan. Meskipun memang kadang-kadang orang tua bilang loh, jagain dong orang tuanya, tapi ada harusnya pembatasan misalnya ya dari halalnya, sehatnya gitu ya, yang memang pemerintah yang bisa menjaga itu kan, datangnya dari luar, impor itu. Kenapa nggak dimaksimalkan yang makanan dibatasi ya, kemudian memang dari segi keamanan yang seperti itu yang harus pemerintah yang bertugas ya menurut saya. Jadi belum optimal sih, karena masih banyak fenomena-fenomena anak yang memang ke arah perilaku negatif gitu loh saat ini gitu ya anak. Jadi maksud saya menurut saya masih belum optimal aja nih peran pemerintah, sehingga
saya harapkan dengan Hari Anak Nasional ke 2023 ini, dan saya lihat persiapannya luar biasa ya, Presiden, menteri-menterinya gitu ya, bekerja sama untuk bisa menghadirkan 12.000 anak kalau nggak salah ya, secara daring maupun luring gitu ya. Nah itu mudah-mudahan bisa meng-insight gitu ya, bisa bekerja sama, menjadi kerjasama lebih intens gitu ya, pemerintah, orang tua, anaknya sendiri, sekolah, pendidikan gitu ya. Kemudian jadi semua terlibat ya, semua harus terlibat. Jadi memang kalau dari pemerintah sendiri harusnya lebih tegas lagi memberikan perlindungan anak, entah dari teknologinya sendiri. Tapi memang sudah sebagian ya dari Google, maksudnya dari aplikasi atau Google sendiri memang mereka membatasi, Bu. Iya, betul. Mereka membatasi internet untuk anak-anak yang di bawah umur mengakses hal-hal yang berbau negatif, Bu. Jadi itu ya upaya pemerintah, kita harus apresiasi juga. Tetap saya apresiasi ya, sudah luar biasa ya. Hanya mungkin perlu ditingkatkan. Kemudian ada evaluasinya ya, bersama-sama sampai mungkin ke tingkat bawah ya, tingkat keluarga. Iya. Apalagi ya, Bu, kalau kita melihat fenomena yang banyak anak di bawah umur itu dilecehkan dan lain-lain. Jadi itu memang harus benar-benar digenjot gimana caranya supaya dari anak-anak ini sangat mudah terlindungi dengan baik. Iya, banyak fenomena kekerasan seksual ya, penjualan anak gitu ya, kemudian pernikahan anak juga ya, usia anak, yang memang banyak upaya pemerintah, tetapi memang masih belum optimal juga kerjasamanya mungkin ya dengan pihak-pihak yang terkait ya, terutama orang tua. Nah, orang tua juga kan tidak selamanya mereka harus menjaga anaknya 24 jam ya, Bu. Jadi mungkin dari sekolahnya juga mungkin harus terlibat ya. Iya, betul. Benar sekali, luar biasa, Bu ya. Percakapan kita, diskusi kita hari ini. Nah, dari satu pertanyaan lagi, Bu, sebelum kita tutup. Apakah dengan satu kunci untuk anak-anak, gimana caranya anak-anak ini bisa bertumbuh, berkembang pesat dan maju? Baik, satu kuncinya ya mengenali dulu berarti potensi diri ya, mengenali juga tugas perkembangan anaknya, terutama orang tua. Kemudian kenali potensi diri itu tidak hanya yang memang ya potensi, sama juga kekuatan dan kelemahan dirinya dia. Kenali dulu itu. Kemudian berikan banyak fasilitas ya untuk setiap anak tuh berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Apresiasi anak tidak hanya dengan materi, tetapi dengan perhatian, didengarkan mereka menjadi sahabat, didengarkan perasaannya mereka, apresiasi mereka setiap proses dari perkembangannya, proses dari usaha mereka untuk menjadi lebih baik, lebih tahu. Itu sih. Jadi bagus juga memang peranan-peranan orang tua, guru yang memang harus saling berkolaborasi satu sama lain ya, untuk bisa melindungi anak, untuk bisa memberikan fasilitas untuk bisa anak-anak lebih maju. Dan tangguh ya, Indonesia tangguh, anak-anak juga harus tangguh ya, betul. Jadi ya ini dia menurut saya penting sekali ya, anak Indonesia, generasi emas Indonesia ya, selain mereka cerdas, berakhlak mulia, juga tangguh menghadapi berbagai situasi gitu ya. Mau pindah era berapapun ya, mereka tetap bisa hadapi itu ya, dengan kecerdasannya, dengan emosinya gitu ya, kemudian dengan juga spiritualnya gitu ya. Luar biasa Bu hari ini ya, singkat tapi memang sangat padat, banyak sekali insightful yang sudah diberikan sama Ibu Titin Florinta, juga luar biasa. Nah, sebelum kita tutup, satu pesan untuk anak-anak yang sedang mendengarkan podcast ini, silakan. Untuk anak ya, untuk anak ya, tetaplah tersenyum ya, jadilah anak-anak Indonesia yang sehat secara fisik, secara mental, secara spiritual gitu ya. Jadikan bangsamu ini bahagialah dengan kalian tinggal di Indonesia ya, bangga dengan bangsa Indonesia. Kemudian menjadilah orang yang bermanfaat ya, anak-anak bermanfaat, berkontribusi pada dirimu, pada lingkunganmu, dan juga pada bangsamu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Titin, luar biasa hari ini, sangat
sangat memberikan insight mengenai anak. Dan terima kasih juga untuk yang sudah nonton ya podcast kita hari ini, luar biasa di spesial Hari Anak ini tanggal 23 Juli. Semoga anak-anak bisa lebih maju, lebih berkembang dan bisa menyayangi sekitar. Dan kalau gitu Muti Syahidah pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.